Ballon d'Or, Delusman Ballon d'Or. Ballon d'Or winner has arrived. The best player in the world just joined the party. First half hat-trick, Dembele. Wow. Prancis 4, Norwegia 1. Ketika dari kemarin 2 goals udah cetak gol, Messi udah 5 gol, Ronaldo yang akhirnya juga bisa pecah telur 2 gol. Terus ada Mbappe dan Haaland, new generation, new prime generation yang turn up di World Cup kali ini. Vini juga, Kane juga udah. Dan akhirnya Ballon d'Or winner, the best player in the world akhirnya bergabung di situ. Dan Dembele bilang, jangan lupa, gue sampai saat ini, sampai detik ini masih jadi pemain terbaik di dunia. Sekarang pemenang Ballon d'Or masih gue pegang. Jadi jangan lupa. Dan boom, 3 gol hat-trick lawan Norwegia. Dan golnya gila-gila semua, gol yang keren-keren semua. What a performance by Dembele and France as a whole. Prancis 4, Norwegia 1. Ada banyak banget yang bisa dibahas di sini. Kita mulai dari mana? Mungkin kita bisa mulai dari line up. Oke. Line up dari Norwegia yang gue kaget banget pas lihat tadi startingnya. 10 pemain diganti, cuma 1 starting dari game sebelumnya lanjut, yaitu Aursnes yang bahkan dia juga bukan di posisi naturalnya, biasa main gelandang, dia ditaruh di bek kanan meskipun main bagus tadi. Gue nggak tahu kenapa ini dilakuin, kenapa manajer dari Norway memutuskan hal ini. Mungkin karena mereka udah tenang, mereka udah lolos, mereka mau save up energi pemain-pemain bintang mereka mau hindarin resiko-resiko cederanya, atau juga mungkin mereka juga mau ngasih kesempatan ke pemain-pemain yang belum main, karena Norway relatif bukan negara yang besar di dunia sepak bola dan kesempatan masuk World Cup dan jarang, dan ini pertama kali, mungkin bisa jadi nggak terulang lagi gitu ke depannya. Jadi masih ngasih kesempatan untuk pemain-pemain lain buat dapat menit bermain di World Cup ini gitu. Gue nggak tahu ya man, tapi kelihatannya mereka save up the energy buat next round. Meskipun kalau mereka menang seharusnya bisa ketemu lawan-lawan yang lebih gampang gitu di nextnya, karena dengan peringkat 2 mereka bakal ketemu tim-tim yang lebih susah nantinya di bagian 32 besar, 16 sampai seterusnya. Memang mungkin ucapan Haaland di interview kemarin gak bohong. Dia bilang emang mungkin Prancis bakal menang dan win the whole tournament. Kalau kalian dengar waktu itu Haaland ngomong kayak gitu, dan ya benar gitu. Norway di sini bukan main untuk menang, Norway di sini main untuk I don't know, cuma bertahan, mungkin ngincer seri dan nggak kalah telak. Tapi kualitas Prancis masih terlalu bagus buat Norway. Dari menit pertama, dari awal udah intensitasnya, aggressionnya, dan kemauan dan intention dari Prancis untuk cetak gol. Kita bisa lihat dari menit pertama, mungkin gak ada 1 menit tadi Mbappe udah dapet peluang dan unlucky, kena crossbar, kena save sedikit dari kiper Norway. Terus lagi dan lagi Prancis nyerang, pressing, Norwegia nggak dikasih bola sama sekali, nggak dikasih penguasaan bola. Mereka akhirnya harus bermain sepertiga lapangan di belakang, dan sampai ujungnya Dembele dapat gol pertamanya dari Mbappe yang true pass bagus banget. Dia lihat Dembele ada di ujung kosong, Dembele dengan tenang dia fake shot ke kiri sekali, fake shot ke kanan lagi, dan boom, dengan weak footnya. To be fair, Dembele nggak punya weak foot, tapi dengan kaki kanannya Dembele 1-0 gol pertama. Dan nggak stop di situ aja. Prancis, mereka meskipun unggul, mereka nggak mau berhenti, mereka nggak mau hold back, mereka nggak mau main bertahan, mereka nyerang terus biar bisa kill the game, biar bisa kasih tekanan lagi ke Norway dan buat nggak ada harapan Norway buat comeback. Kita bisa lihat juga dari peluang-peluang berikutnya. Mbappe ada peluang 1 lagi, terus Olise juga punya peluang, tapi bisa digagalin sama back Norway dengan blok yang sangat bagusnya.
Terus ada juga dari Kone punya peluang juga dari link up play-nya sama Mbappe, tapi dan kiper Norway yang hari ini main bagus banget, Selvik kalau kita meskipun kita lihat ratingnya di sini nggak bagus, cuma karena ini aplikasi rating, jadi mereka ngasih rating cara kelihatan kejebolan banyak, itu kejebolan 4, jadi ratingnya dikurangin, padahal itu bolanya unsavable semua gitu. Itu nggak ada kesalahan kiper sama sekali. Dan hari ini kalau kipernya nggak perform bagus kayak dia, mungkin bisa lebih dari 5 bahkan 6 gol yang Prancis golin, karena peluang yang Prancis dapat terutama di babak pertama tuh gila banyak banget. Prancis gak stop nyerang sampai akhirnya lagi-lagi counter attack dari Olise kalau nggak salah, di passing ke Mbappe ditarik sedikit, advantage, ditarik lawan advantage, dia oper ke Dembele, terus langsung dia buat run, dia buat movement di kanannya Dembele, back kiri ngikutin Mbappe, Dembele cut inside ke kiri, dan pressing yang bagus banget, unsavable buat kiper Dembele 2-0 dengan brace-nya. Dan habis itu gua nggak tahu, tiba-tiba Prancis kayak stop, kayak turn off sebentar, kayak mungkin ini udah terlalu gampang kita nyerang, nggak ada serangan sama sekali dari Norwegia, nggak ada serangan berbahaya, maksudnya ada paling 1-2, cuma itu nggak terlalu berbahaya banget. Dan mereka kecolongan, nggak ada mungkin 1-2 menit mereka unggul 2-0, langsung dibalikin sama Norway. Asgard dapat bola dari Schjelderup, dia dapat bola dari itu, dia feint ke kiri sedikit, Upamecano harusnya dia bisa defend lebih baik, harusnya he can do better gitu, defend buat itu, tapi gerakan bagus dari Asgard, feintnya nipu, dan dia shoot ke near post, mainan gak bisa buat apa-apa, dan 2-1. Di situ gue kira game on nih, gila Prancis, tapi Norway cadangan bisa ngasih perlawanan ke Prancis, tapi ternyata emang kualitas Prancis terlalu jauh. Setiap Norway pegang bola di babak pertama, mereka susah mau keluar. To be fair, mereka ada beberapa momen bisa keluar, tapi majority Prancis tekan Tchouaméni, Kone dengan pressing yang bagus, mereka nggak bisa lewat lini tengah dari Prancis, let alone mereka nyerang sampai belakang. Dan terus tekanan lagi, serangan demi serangan dibangun, dan Dembele dapat passing Tchouaméni dengan santainya, dia lihat ada run bagus dari Koundé di kanan, dia tarik bola cut inside lagi, fake shot sekali, cari angle yang lebih bagus buat shoot, dan shoot pressing yang sama dari Dembele membuat 3-1 buat Prancis, dan hat-trick di babak pertama. Dia bergabung dengan Messi sama Jonathan dari Kanada yang udah bisa hat-trick di Piala Dunia kali ini, tapi dia hat-trick di satu babak. Wow, gila. Dia kayak ngasih statement bahwa ini gue masih pemain terbaik. Ini sampai detik ini I'm still the Ballon d'Or winner gitu. Jadi gue bukan cuma pembantu Mbappe, gue juga bukan cuma pemain pelengkap, gue bukan cuma pemain yang jadi rotasi dengan pemain lain, dengan Doué, dengan Barcola, dengan Cherki, dengan winger-winger lain, tapi I'm also the main man gitu. Kalau Mbappe bisa sedang nggak perform, gue bisa perform. Kalau Olise lagi nggak perform, gue bisa perform. Tapi to be fair, semuanya lini serang Prancis perform semua, dari Mbappe yang bisa dapat 2 assist, Doué yang akhirnya pecah telur yang nanti di babak 2 kita bahas, dan Olise juga main bagus gitu di babak pertama. Dan kalau Prancis lebih klinis lagi, dan kalau Selvik kiper Norway nggak main bagus, kita lihat di save-nya berapa Selvik. Kita lihat ya, dia save-nya 5, goal conceded-nya 4. Oke. Dan save-nya juga bukan peluang-peluang dari, ada beberapa yang dari jauh, cuma ada beberapa save bagus gitu. Dari volley-nya Kone, itu bola save yang bagus, terus peluangnya Mbappe juga. Terus ada beberapa juga one on one sama Kone, bagus juga dia decision makingnya buat ngejar bola, buat lari ke depannya, buat ngambil bolanya itu bagus juga. Jadi props buat kiper cadangannya Norway yang bisa perform bagus, kalau nggak udah kebantai habis Norway, mungkin 5-6 gol. Prancis bisa
selesai di babak pertama dan Norway nggak punya harapan di babak kedua. Tapi di sini skor masih 3-1. Norway masih punya harapan dan mereka masih punya beberapa momen bisa attack bagus. Dan lanjutlah ke babak kedua. Babak kedua Norway dengan start yang lebih bagus. Norway memulai pertandingan dengan lebih agresif, dengan lebih menyerang, bisa keluar beberapa kali dari pressingnya Prancis, terutama Asgard yang main bagus banget. Terus habis itu Oscar Bob di babak kedua, wow gila, beda banget sama babak pertama. Mungkin karena dia dapat bola lebih banyak, akhirnya dia bisa cari-cari ruang, gocek kiri, gocek kanan, bisa lewatin satu pemain kedua mau lewatin Theo, dan foul di kotak penalti. Theo melanggar Oscar Bob dan ya Norway dapat penalti, tapi sayangnya Strand Larsen gagal penalti dan mainan with a big save. Dan ini ngasih unjuk ke World Cup, ke tim-tim lain, kalau Prancis bukan cuma attacker, kalau Prancis bukan cuma heavy attacking side, tapi mereka juga a complete team, dari kiper, back, gelandang, sampai penyerang, semuanya bagus semua. Mainan, penaltinya nggak terlalu bagus sebenarnya, tapi mainan does what he has to do gitu. Jadi props buat dia juga bisa save penalti. Dan beberapa kali ada peluang dari Norway, Oscar Bob juga sempat one on one sama mainan, dia save lagi. Jadi buat juga mainan main cukup bagus dan ngasih tahu gitu bahwa dari belakang sampai depan Prancis punya pemain kelas dunia semua. Ya terus setelah itu Prancis main santai, bahkan Norway nguasain banyak dari bola, mereka bisa keluar dari pressing pemain-pemain Prancis gitu. Beberapa kali juga dapat kesempatan menyerang, tapi karena kualitasnya kurang, mereka juga bukan starting to be fair, jadi mereka nggak bisa manfaatin peluang-peluang dan serangan-serangan yang ada. Sampai di akhir pertandingan, dua seal game, dua put the daggers buat Norway, dan 4-1 Prancis, game over. Di sini ada banyak pemain yang mau gue highlight, kayak tadi gue bilang, pastinya ada Dembele yang masih bisa perform. Di sini ada beberapa pemain yang mau gue highlight, pastinya yang kita pasti highlight Dembele dengan hat-tricknya. Dia sekarang ada di top scorer, jajaran top scorer bareng sama Mbappe dan Haaland dengan 4 golnya. Terus Mbappe juga, meskipun gak ada gol hari ini, cuma dia buat 2 assist yang bagus buat Dembele. Dia buat beberapa chance, bahkan dia kalau Olise sama Kone bisa finish bagus, dia punya 4 assist harusnya. Tapi it's good enough, dia main bagus, 2 assist. Terus Due juga main bagus menurut gue. Selain golnya di akhir, dia juga buat beberapa peluang. Dia kontrol the ball bagus ketika di pressing, dia gak panik. Olise meskipun di sini 6,8, gue nggak percaya, menurut gue dia 7 lebih. Dia counter attack bagus, dia punya pre-assist juga, dan hold up-nya kalau ada tekanan dari pemain Norway, dia sering bisa keluar dari itu gitu, buat Prancis jadi lebih fluid. Tchouaméni juga mainnya bagus banget, intercept-nya, aerial duels-nya, dan dia dapat 1 assist juga, cuma kurang beruntung karena terlalu agresif dia tadi, sampai akhirnya dapat kartu kuning, ngelanggar salah satu gelandang Norway kalau nggak salah. Jadi seharusnya itu nggak terjadi kartu kuningnya karena bukan posisi yang bahaya juga. Terus ada Kone juga. Kone, menurut gua nggak tahu ya. Untuk next match Rabiot atau Kone, karena menurut gua Kone di match ini bagus banget gitu. Ya iya betul, ini bukan lawan startingnya Norway, tapi tetap aja menurut gue ini tim bagus gitu dengan permainan yang cukup menarik. Norway cukup atraktif, tapi Kone selalu bisa ngasih tekanan, jadi mereka nggak bisa ngalirin bola sebagus itu Norway. Dia banyak intercept, aerial duels bagus, nyerang juga bagus, nggak gampang kerebut bola, tenang. Dia bahkan hampir cetak 1 gol kalau dia bisa lebih klinis lagi dari link up play-nya sama Mbappe. Jadi ya menurut gua the whole midfield sama attacker Prancis main bagus banget. Koundé yang dari kemarin kurang bagus, mainnya jelek, tapi hari ini gua rasa dia cukup bagus, susah dilewatin.
Menyerang juga bagus. Upamecano as always dia bagus selalu, dan menurut gue dia merupakan salah satu pilar penting banget buat Prancis di World Cup ini. Dan ya Saliba sama Theo yang oke mainnya, dan mainan yang keren banget. Terus di Norway nggak banyak, cuma gue mau shout out buat Asgard. Menurut gue dia selain dapat golnya yang bagus banget, dia juga semacam press resistance. Kalau di pressing juga susah untuk diambil bola dari dia. Dia lumayan kreatif, dia punya banyak opsi buat break down the line dari Prancis gitu. Dia bisa link up-nya bagus, passing-passingnya bagus, kontrol temponya bagus. Jadi ya Asgard menurut gue juga baru lihat dia pertama kali di sini, dan ya I'm impressed gitu, dia main bagus. Oscar Bob juga serangan babak kedua Norway basically dari dia semua yang berbahaya, sampai dia dapat satu penalti, tapi sayangnya Strand Larsen gak bisa eksekusi itu dan mainan bisa save the penalty itu. Jadi mungkin skornya 4-1, tapi Norway menurut gue mereka nggak kecewa banget sama pertandingan ini. Pertama itu bukan starting mereka, kedua mereka juga udah berekspektasi kalau ini bakal kalah dari Prancis. Gue rasa Haaland interviewnya itu dia jujur, meskipun niatnya dia mungkin bukan buat ngeremehin tim sendiri, tapi ya there's an element of truth gitu dari apa yang dia omongin. Jadi ya kita bisa lihat juga dari approach Norway, mereka keluarin cadangan semua, dan ya Prancis bisa menang 4-1 meyakinkan. Ini serangan bahaya banget, gue nggak tahu tim mana yang bisa stop, gue nggak tahu negara mana yang punya defense sebagus itu buat stop Prancis. Mungkin I don't know, Spanyol juga bertahannya juga bukan yang bagus-bagus banget. I don't know, gue sampai sekarang gue nggak ngeliat tim yang bisa stop serangan dari Dembele, Olise, Mbappe, dan Doué. Dan kalau mereka capek, cadangannya ada Cherki, ada Barcola, ada Thuram juga mungkin sebagai kartu asnya. Jadi gue rasa Prancis masih jadi favorit pertama buat juara Piala Dunia. Dan ya, gimana menurut kalian? Tolong kasih komentar di bawah, tulis di kolom komentar di bawah bagaimana menurut kalian Norway dan Prancis pertandingan kali ini. Apakah kalian puas dengan permainan ini? Apakah kalian impress dengan Prancis? Menurut kalian Norway bakal sejauh apa perjalanannya di Piala Dunia kali ini? Dan apakah menurut kalian Prancis gak ada yang bisa stop sampai saat ini? Spanyol dikit lagi main lawan Uruguay, kita lihat nanti, oke. Jadi don't forget to like, comment, follow, and subscribe. Thank you.